vitamin larut lemak. Apa itu metabolisme larut lemak? Vitamin larut lemak adalah kelompok vitamin yang membutuhkan lemak dan empedu untuk proses absorpsi, transport, dan penyimpanan di dalam tubuh. Berbeda dengan vitamin larut air, vitamin ini disimpan dalam jaringan adiposa dan hati sehingga tidak mudah dikeluarkan melalui urin. Karakteristik utamanya adalah diserap bersama lemak di usus halus, disimpan dalam tubuh atau resiko akumulasi atau keracunan, diangkut oleh 5 mikron dan protein pengikat khusus. Jenis vitamin larut lemak dan fungsinya yaitu ada vitamin A atau biasa disebut dengan retinol. Fungsinya yaitu untuk penglihatan, imunitas, dan diferensiasi sel, pertumbuhan jaringan epitel. Sumber makanan yang mengandung vitamin A itu ada hati, wortel, ubi jalar, dan bayam. Lalu vitamin D ada atau biasa disebut dengan kalsiferol. Fungsinya adalah untuk mengatur homeostatis kalsium fosfor. 2 untuk kesehatan tulang dan gigi. Ketiga ada vitamin E atau tokoferol. Fungsinya adalah untuk antioksidan utama yang melindungi membran sel dan radikal bebas. 2 untuk kesehatan kulit dan reproduksi. Sumbernya berada di minyak nabati, kacang-kacangan, dan alpukat. Yang keempat ada vitamin K, fungsinya untuk koagulasi darah, aktivasi faktor 2, 7, 9, dan 10. Kedua fungsinya yaitu untuk metabolisme tulang atau protein osteokalsin. Sumbernya ada di K1 atau filoquinone, yaitu sayuran hijau, bayam, dan brokoli. Dan K2 atau disebut dengan metaquinone yang berasal dari makanan yang difermentasi seperti kedelai atau natto dan juga bakteri usus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyudi. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang absorpsi vitamin larut lemak, transport, dan penyimpanan. Nah, proses absorpsi ini yang pertama yaitu deemulsifikasi oleh empedu di usus halus, kemudian pembentukan misal campuran di asam empedu, vitamin, dan lemak. Nah, kemudian ada proses transport dan penyimpanan. Nah, proses transport dan penyimpanan ini yang pertama yaitu kilomikron, mengangkut vitamin dari usus ke hati atau jaringan. Nah, penyimpanan utamanya yaitu di vitamin A dan D itu penyimpanannya di hati, dan vitamin E di jaringan adiposa dan hati, dan yang ketiga vitamin K itu penyimpanannya di hati atau dalam jumlah kecil. Nah, berikutnya protein pengikatnya. Nah, protein pengikatnya itu terdapat 2 yaitu retinol binding protein atau bisa disebut dengan RBP untuk vitamin A. Yang kedua yaitu vitamin D binding protein yang bisa disebut dengan DBP. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses absorpsi dan penyimpanan yaitu yang pertama ada cukup lemak dan diet. Nah, dampaknya yaitu proses absorpsi ini tidak optimal. Yang kedua ada faktor gangguan empedu atau hati yang dampaknya itu menurunkan proses absorpsi. Yang ketiga yaitu gangguan pada pankreas. Nah, dampaknya itu defisiensi enzim absorpsi terganggu. Nah, kemudian faktor interaksi obat. Nah, dampaknya itu obat penurunan kolesterol yaitu mengikat empedu. Nah, contoh klinisnya yaitu pasien dengan reaksi usus halus yang beresiko defisiensi vitamin larut lemak karena absorpsinya terganggu. Nah, contoh yang kedua yaitu penyakit Crohn. Nah, ini peradangan pada usus yang mengurangi pembentukan misel. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Rahman. Saya dari kelompok 2. Saya akan menerangkan mengenai gangguan terkait vitamin larut lemak. Yang pertama, vitamin A. Penyakit atau gejalanya ialah keroptalmia atau disebut dengan rabun senja dan keratosis kulit. Penyebabnya ialah malnutrisi, gangguan absorpsi lemak. Yang kedua, vitamin D. Penyakit atau gejalanya ialah riketsia dan osteomalacia. Penyebabnya ialah kurang sinar matahari dan diet rendah D. Yang ketiga, vitamin E. Penyakit atau gejalanya ialah neuropati dan anemia hemolitik. Penyebabnya ialah gangguan genetik dan prematuritas. Yang terakhir ialah vitamin K. Penyakit atau gejalanya ialah perdarahan dan memar. Penyebabnya ialah gangguan hati dan penggunaan antibiotik lama. Kesimpulan dari materi tersebut ialah vitamin larut lemak memiliki karakteristik unik dalam metabolisme tubuh karena ketergantungannya pada lemak dan empedu untuk memproses absorpsi di usus halus, hati dan jaringan adipose berperan sebagai tempat penyimpanan utama vitamin larut lemak. Metabolisme vitamin larut lemak ini sangat rentan terhadap gangguan sistem pencernaan, terutama kondisi yang mempengaruhi produksi empedu atau fungsi pankreas. Defisi maupun kelebihan vitamin larut lemak dapat menimbulkan dampak sistemik yang serius, mulai dari gangguan penglihatan, kelainan tulang, dan hingga masalah koagulasi. Pemahaman menyeluruh tentang proses absorpsi dan transport dan penyimpanan vitamin larut lemak ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan nutrisi dan mencegah gangguan metabolisme larut lemak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.